pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali lewat Renungan Harian Toraja 24 Oktober 2020. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan, di mana kasih dan anugerah Tuhan selalu menyertai kita dalam sepanjang malam kita sudah lewati, dan pagi ini kita ada lagi bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita akan berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus dicurahkan atas kita semua, dan juga Bapak Ibu yang kekasih dimanapun menyaksikan renungan harian pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, hingga kami ada pada saat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, untuk melandasi seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mau belajar untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, juga kepada hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, dan juga kepada umat-umat Tuhan dimanapun saat ini menyaksikannya Tuhan. Engkau berkati, biarlah kebenaran firman-Mu ini tersampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu terambil dari kitab Ulangan 32 ayat 44 sampai yang ke-47. Ulangan 32 ayat 44 sampai yang ke-47. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nasihat Musa yang terakhir. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataannya nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Demikianlah pembacaan kita pada saat ini, dan kita akan belajar untuk merenungkan firman Tuhan ini dengan sorotan tema, ingatlah perkataanku. Di dalam bahasa Toraja, kilalai tutup okadanna. Kekasih-kekasih Tuhan dimanapun pada saat ini kita akan belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana di dalam kehidupan kita mungkin kita mengulang kembali atau merenungkan kembali di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang sangat susah untuk kita lupakan. Mungkin kita pernah mendengarkan atau diberikan sebuah amanah atau nasihat, dan nasihat-nasihat itu sangat susah untuk kita lupakan. Selalu kita ingat dan selalu teringat di dalam memori kita. Pesan-pesan itu atau amanat itu kita susah untuk lupakan karena ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa itu bisa terjadi dalam hidup kita. Namun pada saat ini kita akan belajar lewat perikop pembacaan kita, bagaimana Musa di dalam kehidupannya, di dalam memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, memberikan sebuah pesan terakhir kepada bangsa Israel sebelum meninggal. Dia berpesan agar bangsa Israel tetap taat terhadap Taurat
dan setia mengajarkan kepada anak-anak mereka. Ketika Musa menyampaikan nasihat itu, bangsa Israel dalam keadaan tertunduk, bangsa Israel dalam keadaan terharu, bangsa Israel dalam keadaan tak berdaya. Oleh karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanan bangsa Israel bersama dengan Musa, Musa menyampaikan kepada bangsa Israel supaya dia tetap hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kepatuhan terhadap Taurat Tuhan. Bahkan Musa menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa perkatakanlah Taurat itu di dalam kehidupanmu dan ajarkanlah itu kepada anak-anakmu dan kepada keturunan-keturunanmu. Itulah pesan Musa yang disampaikan kepada bangsa Israel pada saat Musa mengetahui bahwa hidupnya tidak lama lagi. Di dalam pembacaan kita dalam ayat 47 dikatakan, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ketika kita hidup yang memperkatakan firman Tuhan, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga disampaikan Musa kepada bangsa Israel bahwa perkatakanlah hukum Taurat itu dalam kehidupanmu. Nyanyikanlah perkataan hukum Taurat itu yang seperti yang saya ajarkan kepadamu, kepada anak-anakmu dan keturunanmu. Karena ketika engkau memperkatakan hukum Taurat dalam kehidupanmu, di dalam pembacaan kita jelas bahwa Tuhan akan menyertai kamu berjalan kemanapun engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan, dan panjang umurmu di mana Tuhan akan tuntun. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar mengenai tentang nasihat. Hari ini kita belajar tentang sebuah pesan, dan pesan-pesan itu kita sebagai orang Kristen, kita harus melakukan pesan-pesan itu, Taurat Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita di dalam kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, di dalam ayat yang ke-46 juga dikatakan di situ, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu. Di dalam ayat 46 ditegaskan Musa supaya firman Tuhan, Taurat itu diajarkan kepada anak-anak kita, keturunan kita, dan itu yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Melalui perkataan Musa di atas, kita diajak untuk merenungkan kembali di dalam kehidupan kita, untuk selalu dituntut, untuk selalu hidup di dalam ketaatan, hidup memperkatakan firman, hidup memperkatakan Taurat Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan menggunakan hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat. Oleh karena itu, saudara yang kekasih Tuhan, mari kita berpegang kepada Injil Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan. Karena ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, hidup kita akan diberkati. Namun sebaliknya, ketika kita tidak memperkatakan firman dalam kehidupan kita, ketika kita mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan pikiran kita, tidak memperkatakan firman, yakin bahwa hidup kita akan mudah hancur, hidup kita akan mudah tergoyahkan, hidup kita mudah diombang-ambingkan oleh masalah, kita mudah putus asa. Saat ini kita dituntut untuk berpegang kepada firman Tuhan, di mana pada saat ini kita diperhadapkan dengan sebuah kondisi, yaitu masalah virus corona. Apakah kita saat ini masih berpegang kepada firman Tuhan bahwa apapun yang terjadi, sehebat apapun virus ini, kita akan tetap berjalan di dalam kasih Tuhan, berjalan dengan sebuah keyakinan iman, karena dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita, tetapi Ia akan selalu bersama kita, menolong kita, memberikan kita kemampuan dan kekuatan, sama seperti yang dilakukan Musa lewat memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bahwa perkatakanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu, perkatakanlah Taurat dalam kehidupanmu, ajarkanlah itu kepada anak-anakmu, supaya lanjut umurmu di tanah di mana Tuhan akan tuntun engkau ke sana. Oleh karena itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat ini apapun yang terjadi, mari kita berpegang teguh dan berpengharapan kepada Tuhan bahwa segala sesuatunya Tuhan akan membuat indah pada waktunya,
dan kita akan dibuat menjadi pemenang, dan bukan hanya pemenang tetapi lebih dari pemenang. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini biarlah menjadi kekuatan dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan saat ini. Biarlah firman ini menjadi sebuah kekuatan dalam hidup kita, baik yang mendengarkan dimanapun pada saat ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat ini Tuhan kami sudah membaca kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan kami dan kehidupan kami untuk selalu belajar, untuk berpegang dan berpengharapan hanya kepadamu, sama seperti Musa sampaikan kepada bangsa Israel, bahwa perkatakanlah Taurat Tuhan, perkatakanlah firman Tuhan dalam kehidupan-Mu, dan nyanyikanlah nyanyian Taurat sama seperti yang Musa sampaikan, dan itu yang akan menjadi sebuah pegangan hidup kami, dalam kehidupan kami diajar untuk selalu memperkatakan firman Tuhan. Karena ketika kami memperkatakan firman Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kami, Tuhan tidak jauh dari kami, tapi Tuhan akan selalu menolong kami, menjaga kami, menuntun kami, dan kami akan keluar menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan saat ini Tuhan, dimanapun hamba-Mu mendengarkan Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat jemaat Laharoi di sini, Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan, Engkau jaga Tuhan di dalam pergumulan mereka Tuhan. Kami tidak tahu satu persatu apa pergumulan jemaat di sini Tuhan, tetapi kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau lawat mereka satu persatu. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hibur Tuhan, yang dalam kesenangan kebahagiaan Engkau sempurnakan kebahagiaan mereka Tuhan, agar mereka tetap berbalik kepadamu, bahwa kebahagiaan-kebahagiaan yang didapatkan itu adalah datangnya dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, di mana saat ini Tuhan kami masih diperhadapkan dengan masalah-masalah penyakit Tuhan, virus corona yang belum lenyap dari kehidupan bangsa dan negara kami ini Tuhan, dan juga belum lenyap dari kehidupan lepas pribadi kami Tuhan. Tuhan tolong kami, jauhkan kami dari masalah ini Tuhan, jauhkan kami dari virus ini Tuhan, biar kami dapat berjalan hanya bersama-Mu Tuhan, untuk melewati badai-badai yang selalu menghantam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu dimanapun pada saat ini Tuhan, dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Banyak umat-umat Tuhan yang haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Utuslah hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar anak-anak Tuhan, biar umat-umat Tuhan yang masih haus, mereka menemukan air kehidupan lewat firman-Mu, untuk memperkatakan juga firman kebenaran-Mu, memperkatakan Taurat seperti yang Musa sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Lewat renungan ini kami datang kepadamu dan mengucap syukur, dan kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Dan mari kita melangkah dengan pasti, dengan sebuah iman, bahwa ketika kita melangkah dengan iman, Tuhan akan selalu menuntun kita dan menjaga kita untuk melewati segala pergumulan hidup di dalam dunia ini. Amin.